Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana Putri. Nah, pada hari ini kawan-kawan saya berada di kebun tanaman cabai. Nah, cabai ini sudah memasuki daripada fase generatif. Nah, kita sebenarnya sebelum memasuki fase generatif, khususnya saya sendiri juga melakukan perawatan yang optimal. Nah, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal di fase generatif ini. Nah, khususnya fase generatif ini kawan-kawan, sebenarnya sangat rawan sebenarnya. Kita harus benar-benar merawat tanaman kita agar sesuai dengan apa yang kita harapkan nantinya, yaitu hasil. Nah, sebenarnya tidak seorang petani pun yang tidak menginginkan namanya hasil. Pasti semuanya ingin mendapatkan hasil yang maksimal dan harga yang mahal. Nah, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, khususnya tanaman sehat, subur, bebas dari hama dan penyakit. Nah, itu yang kita harapkan sebenarnya bagi para petani khususnya kawan-kawan. Nah, metode-metode ini sebenarnya sudah disampaikan oleh pakar-pakar cabai yang hebat seperti Pak Udin, atau lebih dikenal dengan nama Profesor Udin, dan juga dari pakar-pakar yang lainnya sudah hebat dan sudah berhasil menerapkan sistem-sistem pertanian atau perawatan cabai di masa generatif seperti yang saya lakukan ini. Dan saya juga sendiri melakukan sistem-sistem ini dari pengalaman juga daripada tahun-tahun sebelumnya. Juga pada hari ini saya juga akan melakukan pengocoran tanaman cabai rawit Ori 212 ini, diharapkan nantinya hasilnya lebih maksimal. Karena gini, sekarang kan kita ketahui kawan-kawan, harga cabai cukup murah, tetapi kita tidak usah berpikir harga cabai itu murah nanti hasilnya nanti murah juga. Tidak, karena perputaran atau rollingan harga itu pasti akan terjadi kawan-kawan. Kalau kita sekarang cabai belum menghasilkan atau belum produktif, atau dalam arti belum kita memetiknya, kita masih mempunyai harapan yang besar nantinya untuk mendapatkan harga yang mahal, atau dalam arti kata harga yang standar, tidak terlalu murah kawan-kawan. Nah, untuk itu makanya kita harus benar-benar merawat tanaman ini kawan-kawan. Kalau seandainya ini ada kepastian, seandainya harga mahal tentu kita dapat untung. Kalau murah pun, kalau kita tingkatkan produksinya, hasilnya nanti pasti juga kita akan mendapatkan untung. Nah, ini kawan-kawan tanaman cabai yang saya sampaikan tadi, bahwa ini sudah fase generatif, artinya sudah mengeluarkan buah dan bunga cukup banyak. Nah, ini bukti bahwa kita merawat tanaman itu harus benar-benar dengan baik kawan-kawan. Karena kita kalau tidak merawatnya dengan benar atau dengan baik, pasti pada fase ini, fase generatif khususnya tanaman ini, pasti sudah terserang namanya penyakit jamur ataupun patek biasanya kawan-kawan. Ini buahnya sudah seperti ini, batangnya cukup besar. Nah, kita sebagai petani cabai secara khusus kawan-kawan, kita harus melakukan hal yang baik dalam budidaya tanaman cabai secara khusus. Nah, seperti ini kawan-kawan bisa perhatikan, bunganya cukup lebat ini. Nah, ini buktinya kita melakukan penyepraian, pengocoran dengan nutrisi. Nah, pada hari ini kawan-kawan saya juga akan melakukan pengocoran seperti yang saya katakan dengan nutrisi. Nah, kita lihat sama-sama kawan-kawan. Kita melakukan pengocoran dengan kalsium kawan-kawan. Kalsiumnya merek Porsetkal ini kawan-kawan. Kalsium fertilizer. Ini kandungan kalsiumnya 99% ini kawan-kawan. Ada magnesium juga, ada boron. Boronnya hanya 1% dan bahan-bahan lainnya hanya 0,2% kawan-kawan. Tetapi bukan hanya ini yang kita pakai kalsium, tetapi ada bahan lainnya juga. Karena kalsium ini sangat cocok sekali atau sangat pas di masa generatif kawan-kawan, untuk fungsinya agar bunga tidak rontok, cabang atau pohon itu lebih kekar atau lebih kuat, sehingga tidak mudah terserang oleh hama penyakit kawan-kawan. Nah, kita pakai 4 sendok bisa kawan-kawan. 1, 2, 3, 4. Kita bisa pakai 4 sendok atau lebih, itu tidak jadi soal. Saya akan tambahin lagi 1 biar 5 sendok aja kawan-kawan. Karena ini cuacanya tidak menentu karena sering hujan. Nah, nutrisi yang berikutnya adalah boron ini kawan-kawan. Boron ini sangat bagus sekali ini, mikrofertilizer ini. Yaitu manfaatnya mengoptimalkan laju pertumbuhan tanaman, mencegah kerontokan bunga dan buah, mencegah kerontokan dan kering pucuk daun, mencegah daun keriting, mencegah batang supaya tidak pecah, meningkatkan kualitas buah, sebagai imunisasi tanaman, memperpanjang umur tanaman. Nah, ini kandungan boronnya sangat tinggi, yaitu 55% ini. Ini juga ada kalsiumnya tapi kecil, 6%. Makanya kita oplos dengan kalsium yang 99%. Ada juga nitrogen di sini kawan-kawan, hanya 10% di sini, kecil sekali. Ada magnesium fungsinya agar penghijau daun kawan-kawan, dan unsur mikro lainnya. Ada vitamin, ada mineralnya kawan-kawan. Kalau dosis kocornya itu 1-2 gram per liter. Itu dilakukan
seminggu sekali, bisa dilakukan dengan cara kocor, dan juga bisa dilakukan dengan sistem semprot kawan-kawan. Saya juga akan memakai 5 sendok kawan-kawan. Saya akan 1, 2, 3. Jadi kandungan kalsiumnya 99%, kandungan boronnya 55%, jadi sangat tinggi. Ini cocok untuk imunisasi tanaman agar tidak terserang namanya penyakit patek, ataupun busuk buah, ataupun rontok bunga kawan-kawan. Dan juga menguatkan batang tanaman, cabai khususnya. Ini takarannya kawan-kawan 5 sendok tadi untuk 20 liter ini kawan-kawan. Ini sudah ada airnya, ini kita tuang. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya lakukan ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita sukses ke depannya.